Bab 721-729 Selamat tinggal Sura dan Dewa Laut. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Di alun-alun, dua orang pria dikelilingi oleh sekelompok dewa. Kelompok dewa ini semuanya kuat. Semua orang mengenakan baju besi hitam, dan ada lebih dari 7 lingkaran cahaya yang bergerak di belakang mereka, yang menunjukkan bahwa mereka semua adalah dewa di atas tingkat pertama. 3 orang yang dipimpin oleh mereka memiliki 9 roda cahaya yang bergerak terang, tidak diragukan lagi adalah Raja Dewa. Di antara 2 orang yang dikelilingi, 1 orang mengenakan baju besi biru dan tampak cukup sopan, sementara yang lain mengenakan baju besi merah dengan alis pedang dan mata bintang. Pupil matanya berwarna merah tua, dan penampilan mereka 1 tingkat lebih tinggi daripada pria berbaju besi biru. Namun, secara alami tidak ada bandingannya dengan Chukin. Apa yang harus dilakukan, Sura? Aku kehabisan kekuatan supernatural. Pria berbaju besi biru itu menatap pria berbaju besi merah dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa saudaraku akan mati sebagai tamu." Pria berbaju merah itu menghela nafas. "Sebelum kamu mati, mundurlah." Pria berbaju besi biru itu berkata, trisula emas di tangannya menyala. "Bunuh aku." Begitu suara itu jatuh, semua pria berbaju hitam bergegas menghampiri mereka berdua. "Sura, saudaraku, aku akan meledakkan diriku sendiri dulu." Pria berbaju biru itu berteriak, energinya meningkat dengan liar. Namun, pada saat berikutnya, energinya terganggu oleh kekuatan eksternal dan jatuh lagi. Pada saat yang sama, di depan keduanya, seorang pria tampan muncul. Pria itu tidak berpose, tetapi semua pria berbaju hitam yang mengepungnya membeku di tempat. Orang ini adalah Chukin. Melihat pemandangan ini, semua penonton tercengang. "Sura, Poseidon, mengapa kalian berdua bercampur seperti ini?" Chukin memiringkan kepalanya untuk melihat pria berbaju biru dan pria berbaju merah dan berkata, "Dua yang terakhir bukanlah yang lain, tetapi Poseidon, Dewa Douro, Dewa Sura, Sura." Chukin, Dewa Raja Sura dan Poseidon berkata dengan heran. Pada saat yang sama, mata mereka penuh dengan keterkejutan, dan mereka dapat merasakan bahwa Chukin berbeda. Aura adalah aura. Ketika orang-orang Chudankin bertempur di sini, ada perasaan mendominasi langit dan bumi. Orang-orang ini akan membunuhmu, kan? Chukin Yuguang melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Kau, siapa kau?" Kedua orang ini adalah penjahat paling dicari kaisar. Aku menyarankanmu untuk tidak usil. 3 Raja Dewa terkemuka memandang semua dewa yang dipenjara, dan mereka semua terkejut. Dewa di tengah Wang berkata, "Penguasa manusia, siapapun yang berani menggerakkanku, dia bukan penguasa manusia." Chukin tersenyum tipis. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. "Siapa ini? Kau terlalu berani. Berani mengatakan hal-hal seperti itu di kota kekaisaran. Penguasa manusia adalah kepercayaan manusia, dia sudah meninggal." Ketika semua orang membicarakannya, banyak kekuatan manusia, ratusan orang secara total, bergegas dan mengepung Chudankin. "Nak, telan saja apa yang baru saja kau katakan, kalau tidak, kau akan hancur berkeping-keping." "Omong kosong apa dia, bunuh dia." Begitu suara seorang pria kuat jatuh, semua orang dan prajurit lapis baja hitam bergegas ke Chukin lagi. Chukin tersenyum acuh tak acuh, matanya sedikit memadat, dan kekuatan tak terlihat meledak dalam sekejap. Segera setelah itu, dengan suara teredam, semua orang bergegas keluar dengan rapi. Semua penonton tercengang. Sura dan Dewa Laut bahkan lebih tercengang. Belum lagi 3 Raja Dewa lapis baja hitam, bahkan di antara para pengikut Kaisar Manusia, setidaknya ada 5 Raja Dewa. Begitu banyak orang telah diberi kesempatan oleh Chukin. Sekelompok orang ini masuk ke kerumunan satu demi satu. Chukin tidak menahan mereka, karena Chukin tahu bahwa mereka telah pergi untuk menyelamatkan para prajurit. Sura dan Dewa Laut adalah saudara-saudaranya. Mereka menyentuh saudara-saudaranya, seperti wanita. Chudankin sedang mencari yang disebut kaisar untuk menyelesaikan masalah. "Gila, gila, beraninya kau membunuh seorang penganut di kota kekaisaran." Teriak sekelompok orang dengan penuh semangat. Dan Xiaohu dan yang lainnya, semuanya berjalan ke alun-alun dengan santai. Para penonton semuanya bersemangat, begitu banyak wanita cantik dari semua warna, Loli, Yuji, Shaoyu. Sangat cantik. Sura, Poseidon,
lama tidak bertemu. Raja Dewa Sura, Dewa Laut, lama tidak bertemu. Raja Kehidupan, Leia, Qianyin, Raksasa, Meng Ying, dan trio malas semuanya menyapa Sura dan Dewa Laut. Raja Dewa Kehidupan, kalian semua datang bersama Chukin. Raja Dewa Sura memandang kenalan lama ini dan berkata dengan penuh semangat. Tidak, tepatnya, kita semua adalah wanita Chukin. Raja Kehidupan, berkata sambil tersenyum. Apa? Raja Kehidupan, kau juga wanita Chu dan Qin. Dewa Sura dan Dewa Laut tercengang, bagaimana dengan Dewa Kehancuran? Apa yang aneh? Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan meletakkan Raja Dewa Kehidupan ke dalam pelukannya. Menghancurkan Raja Dewa, aku sudah membunuhnya sejak lama. Raja Dewa Penghancur dibunuh olehmu. Seagot terkejut, iya, kamu baru saja mengalahkan begitu banyak Raja Dewa dalam satu gerakan, seberapa kuat dirimu sekarang? Petik 2 petik 2. Siapa Erna, berani membuat masalah di kota kekaisaran? Chukin hendak berbicara ketika sebuah suara tua terdengar. Pada saat berikutnya, sebuah tangan ilusi besar berwarna kuning tanah jatuh dari langit dan menepuk Chukin. Ini adalah tembakan tingkat tinggi dari kota kekaisaran. Setengah kaisar telah bergerak. Cepat, kembali. Ketika semua orang terkejut, mereka segera mulai mengosongkan. Chukin, biarkan aku datang. Kata Xiao Wu, tanpa menunggu persetujuan Chukin, dia sudah terbang, kakinya yang ramping, dan menendang langsung ke telapak tangan besar itu. Saat berikutnya, guntur dan kilat keemasan menyala di kaki Xiao Wu, dan itu langsung menghancurkan tangan kaki yang besar itu. Tidak diragukan lagi bahwa gerakan Xiao Wu mengandung kekuatan tubuh suci Lady. Meskipun Xiao Wu hanya setengah kaisar dengan seni ilahi tertinggi dan setengah kaisar tanpa seni ilahi tertinggi tidak berada pada level yang sama. Belum lagi, Xiao Wu, ada lebih dari satu seni ilahi tertinggi. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar dari kota kekaisaran manusia bukanlah lawannya sama sekali. Sura dan Seagot tercengang, dan tentu saja mereka mengenal Xiao Wu, wanita paling lengket di sekitar Chukin. Namun, belum lama ini, Xiao Wu hanyalah seorang Douluo bergelar kecil di benua Douluo, dan sekarang dia telah mencapai alam di mana dia dapat dengan mudah mengusir pembangkit tenaga listrik setengah kaisar. Kamu, siapa kamu? Suara tua itu jelas menoleh ke arah Xiao Wu, terkejut. Gadis ini bernama Xiao Wu, dan Qing Dance. Jika kau berani menggerakkan kami di alam Dewa Douro, kau tidak cukup memenuhi syarat, cepat panggil apa yang disebut kaisar manusiamu untuk dipukuli. Xiao Wu tersenyum penuh kemenangan. Dengan lancang, kaisar manusia adalah orang yang kau katakan kau lihat dan kau lihat, aktifkan susunan pengetahuan, dan hancurkan mereka. Suara tua itu terdengar lagi. Begitu suara tua itu jatuh, tubuhnya muncul di atas orang-orang Chu dan Qin. Muncul pada saat yang sama, ada banyak pusat kekuatan kota kekaisaran. Segera setelah itu, di atas kepala lelaki tua itu, sebuah formasi kata, Mi, merah besar. Terkondensasi. Dalam sekejap, cahaya merah yang terlihat dengan mata telanjang melesat lurus ke arah orang-orang Chu dan Qin. Dapat dirasakan bahwa susunan ini luar biasa, dan energi yang terkandung di dalamnya tidak kurang dari yang dilepaskan oleh 3,5 kaisar, dan itu memang formasi besar kota kekaisaran manusia. Namun, di detik berikutnya, lingkaran sihir ini menghilang sepenuhnya. Apa yang terjadi? Orang tua dan orang kuat di kota kekaisaran itu terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat tangan Chukin, tidak tahu kapan ada sumber cahaya bintang, Dozuan Xingyi. Melihat sumber cahaya bintang ini, Yue Yina sedikit terkejut. Dan lelaki tua itu, menatap Chukin, sangat terkejut dan berkata, itu kamu, bagaimana kamu bisa menghancurkan pertahanan besar kota kekaisaran? Karena kamu menginginkannya, maka berikan kembali kepadamu. Chukin tersenyum acuh tak acuh, sumber cahaya bintang menyala, dan susunan karakter pemadam muncul lagi. Namun, itu telah berubah dari merah menjadi emas. Ah, lingkaran sihir dikendalikan. Pria tua setengah kaisar itu berkata dengan kaget. Detak jantungnya benar-benar bertambah cepat, dia tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah dan menyinggung sekelompok orang yang seharusnya tidak menyinggung. Tetua Long, kamu lancang, kamu berani menyinggung siapapun. Pada saat ini, sebuah suara yang indah melayang. Kaisar. Setengah kaisar itu terkejut, dan segera mengambil semua yang kuat dari kota kekaisaran dan berlutut. Pada saat yang sama, ada yang berlutut,
dan mereka yang tidak menganggapnya terlalu berlebihan untuk menyaksikan kegembiraan itu. Detik berikutnya, di depan orang-orang Chu dan Qin, muncullah sosok yang cantik. Orang ini, berusia sekitar 30 tahun dan tinggi sekitar 1,8 meter, memiliki rambut putih yang tersebar, dan di balik rambutnya terdapat kecantikan yang berkembang yang dikagumi oleh banyak pria. Bibir ceri merah cerah, hidung Qi yang tepat, alis seperti daun willow, mata emas yang penuh kasih sayang, tetapi sangat dalam dan indah, setiap fitur langka di dunia, dan ketika digabungkan, itu bahkan lebih sempurna. Gaun wanita itu sangat sopan dan mendominasi. Itu adalah jubah naga emas, di balik jubah naga yang longgar, adalah tubuh yang indah, dia memiliki semua yang seharusnya dimiliki wanita, dan dia tidak kalah dari punggung bos Saixi, dan di depannya, itu bahkan lebih besar dari Zuzu King. Di balik jubah naganya ada sepasang sepatu hak tinggi yang keren, dan kulit yang terbuka seolah-olah baru saja direndam dalam susu. Orang ini adalah Kaisar Ren Huangcheng, Murong Linger. Chu Qin mengangkat alisnya sedikit, dan Kaisar ternyata bersama seorang gadis, dan mungkinkah ini adalah Murong Qiansun, kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu cantik? Anda tahu, semua wanita cantik yang pernah dilihat Chu dan Qin, kecuali Ibu Scarlet, Kaisar Iblis, dan Naga Azure, semuanya ada di sisinya. Saya melihat Murong Linger, di depan mata, berjalan ke orang-orang Chu dan Qin, dan berlutut ke arah Yue Yina, Murong Linger di kota kekaisaran manusia, bertemu dengan keluarga abad pertengahan, ibu dari keluarga Luo, dan Tuan Yuedi. Petik 2, keluarga abad pertengahan, keluarga Luo, ibu, Yuedi, yang mengejutkan semua orang bukanlah kaisar berlutut, tetapi identitas Yue Yina. Keluarga abad pertengahan adalah eksistensi yang sangat menakutkan sehingga para penguasa domain dari wilayah bintang binatang kaisar tidak berani memprovokasi mereka, dan keluarga Luo termasuk di antara 3 keluarga teratas dalam keluarga abad pertengahan. Dan Yue Yina, ternyata adalah nyonya keluarga abad pertengahan, dan dewa tertinggi. Mereka akhirnya mengerti mengapa Chu Qin dan yang lainnya begitu lancang. Ketika Yue Yina dan Chu Qin mendengar ini, alis mereka sedikit menyempit. Anda tahu, Yue Yina telah mengatakan bahwa keluarga Luo dan Dici memiliki musuh. Tetapi Chu Qin secara alami tidak panik. Yue Yina, dia pantas menjadi kecantikan yang tak tertandingi. Nyonya Luo, dia tersenyum tenang dan berkata, "Oh, apakah Anda mengenal saya? Saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Anda sekali, dan saya tidak akan pernah melupakannya," kata Murong Linger dengan hormat. Ternyata seperti ini. Yue Yina mengangguk dan menoleh ke Chu Qin berkata, "Saya akan memperkenalkan Anda, ini adalah menantu dari keluarga Luo kami, tetua dari wilayah bintang raksasa tertinggi, Kaisar Agung Chu Qin." Chu Qin tercengang sejenak. "Yue Yina, apa maksudnya ini? Aku telah melihat Kaisar." Murong Linger mendengar kata-kata itu, menoleh ke Chu Qin dan berkata, "Jika Kaisar bukan seorang wanita, Chu Qin setidaknya akan menelanjanginya, tetapi untuk orang yang cantik, Chu Qin tentu saja tidak akan melakukannya." Jadi Chu Qin tersenyum kembali dan berkata, "Kamu tidak perlu bersikap sopan. Kaisar, kedua orang ini adalah temanku. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan dan menjadi penjahat yang kamu cari." Baik Sura dan Seagot terkejut, dan mereka sudah sedikit linglung. Kaisar kemanusiaan berlutut ke arah Chu Qin dan wanita di sebelahnya. Apa sebenarnya yang telah dicapai Chu Qin? "Kaisar Hui, ini hanya masalah kecil. Aku tidak tahu, mereka berdua milikmu, kamu tersinggung, kamu masih melihat Haihan," kata Murong Linger, membungkuk sangat rendah ke arah Chu Qin. Meskipun Murong Linger mengenakan jubah naga, tetapi sangat longgar, ditambah bintang binatang dewa, berpakaian kokoh, Chu dan Qin tampaknya telah melihat beberapa pemandangan yang indah. Namun, Chu Qin dengan cepat menjawab dengan tenang, "Saya tidak ingin bertanggung jawab, dan saya dapat bertanya tentang seseorang." Kaisar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Murong Linger menjawab, "Anda tahu, di mana Putri Lady Murong Qiansun?" Murong Linger tiba-tiba mengerutkan kening dan hendak berbicara. Chu Qin memimpin, "Nama Anda adalah Murong Linger. Anda seharusnya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Murong Qiansun, kan?" "Tuan Chu Qin, Murong Qiansun, ini saudara perempuan saya." Murong Linger menjawab, "Adikmu." Semua orang, termasuk Chu Qin, bertanya dengan heran. "Ya," Murong Linger menjawab, "aku tidak kenal kedua kaisar agung itu, apa sebutan untuk adikku?" Murong Linger, "Karena Murong Qiansun adalah adikmu, siapa Lady
Tanya Chukin. Tuan Lady adalah tuanku. Kakak Qiansun bukan adikku. Murong Linger menjawab, apakah kalian teman tuan? Lupakan saja. Chukin berhenti sejenak dan menjawab, Murong Linger, adikmu, di mana kau sekarang? Kakak, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Mengenai kemana perginya, aku tidak tahu. Murong Linger menjawab, aku akan kembali dalam 2 hari. Yue Yina mendengar ini, menatap Chukin, dan berbisik, Chukin, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa keluarga Luo dan Dici memiliki kebencian yang mendalam. Baru saja Murong Linger mengungkapkan identitasku, Dici akan segera mengetahuinya. Bibi Ina, biarkan dia datang. Chukin tersenyum dan berkata, ketika kau datang, kau akan bertarung. Baiklah, karena kau memiliki rencana ini, maka terserah padamu. Yue Yina menjawab. Chukin mengangguk dan menatap Murong Linger, Murong Linger, gurumu Lady adalah temanku, dan apa yang baru saja diperlihatkan Xiao Wu adalah ekaristi Lei di unik milik gurumu. Pada titik ini, kau harus melihatnya. Benarkah tubuh suci Tuhan? Murong Linger meletakkan tangannya di perutnya, sangat terkejut. Dia hanya berpikir bahwa dia salah. Baiklah, jadi, Murong Linger, kau seharusnya bisa mempercayai kami. Chukin berkata, dalam 2 hari, kami akan tinggal di kota kekaisaran. Jika kau dapat menghubunginya atau menunggunya kembali, kami memiliki hal-hal yang sangat penting, katakan padanya. Ya, Kaisar. Murong Linger menjawab, Kaisar, bagaimana kalau tinggal di istana manusia? Baiklah, kalau begitu itu akan merepotkan. Chukin mengangguk. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Murong Linger berkata dengan sedikit kegembiraan. Dia sangat gembira karena dapat membangun hubungan dengan keluarga bangsawan abad pertengahan dan kaisar yang kuat seperti Chu dan Qin. Di bawah bimbingan Murong Linger, Chukin dan yang lainnya diatur di halaman yang mewah dan tenang. Kaisar Chukin. Murong Linger menatap Chukin dan berkata, jika Anda memiliki instruksi, kenali saja saya. Ini pekerjaan yang sulit. Chukin mengangguk, silakan, saya akan menemukan Anda jika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Baiklah, kata Murong Linger, dan pergi dengan hormat. Chukin, Anda terlalu hebat, kata Xiao Wu, saya baru saja datang ke kota kekaisaran, tetapi apakah Anda menaklukkan kota kekaisaran? Apa maksudnya menaklukkan kaisar? Chukin berkata dengan nada marah, Bibi Ina jelas-jelas adalah identitas Bibi Ina yang menaklukkannya. Yue Yina tersenyum tanpa berkata apa-apa, sementara Xiao Wu menutup mulutnya dan tersenyum, kurasa belum tentu begitu. Itu, aku yakin tidak akan sampai sebulan, Murong Linger adalah salah satu saudara perempuan kita. Ning Rongrong mengikutinya, aku bertaruh selama 20 hari, 5 juta kristal energi nuklir sialan. Zhu Zuqing berkata, kalau begitu aku akan bertaruh selama 10 hari, 10 juta kristal energi nuklir ilahi. Luo Yiyi mengikutinya, baiklah, Chukin tidak tahan untuk disalahkan, aku memberikannya kepadamu. Apa yang kamu pertaruhkan? Gadis-gadis itu tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Sura dan Sagot datang ke depan Chukin dan langsung berlutut, terima kasih atas anugerah penyelamat hidupmu. Sura, Poseidon, jangan seperti ini. Chukin berkata, jika kamu dan para dewa tidak mewarisi posisi dewa, mereka dan aku tidak akan mencapai titik ini secepat ini. Kata Chukin. Sura menggelengkan kepalanya, 1 yard sama dengan 1 yard. Chukin, kamu telah menyelamatkan 2 nyawaku. Mulai sekarang, 2 nyawa kami akan menjadi milikmu. Karena kamu mengatakan itu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi kamu bisa mengikutiku di masa depan. Chukin berkata, ngomong-ngomong, Sura, bagaimana kalian berdua bisa datang ke bintang binatang Kaisar Domain Tengah ini? Oh, ceritanya panjang. Setelah meninggalkan alam dewa bersama Sagot, kami awalnya ingin melakukan perjalanan di kehampaan, tetapi kami tidak menyangka akan memprovokasi kekuatan di sudut barat daya, dan kami akhirnya ditangkap oleh binatang kaisar bernama Ciyu. Kata Raja Sura, apa, Ciyu menangkapmu? Chukin dan Gu Yuena berkata dengan heran pada saat yang sama. Keduanya akrab dengan Ciyu. Di galaksi Katode, Ciyulah yang memberi Chukin pedang gila binatang kaisar. Ya, Raja Dewa Sura mengangguk. Lalu Ciyu, di mana kau sekarang? Tanya Chukin. Poseidon menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, Ciyu membawa kami ke Emperor Beastar dan menghilang.
Dan Poseidon dan aku juga dianggap sebagai mata-mata yang tidak diketahui asalnya dan dicari oleh Kaisar. Raja Dewa Sura, aku tidak menyangka kau akan begitu sengsara. Raja Dewa Malas berkata, kau tidak tahu, hari pertama Tuan Chu dan Qin datang ke alam dewa, dia membunuh Raja Dewa Penghancur dan menyerah kepada Raja Naga Emas. Pada akhirnya, Tuan Chu dan Qin membunuh galaksi Katode, dan organisasi Xiao membawa kami dari sudut barat daya ke wilayah tengah. Oh, Raja Dewa Sura dan Dewa Laut keduanya mendesah. Baiklah, Sura, Poseidon. Chu Qin tersenyum, mulai sekarang, kau akan bergabung kembali dengan alam Dewa Douro. Dewa, apakah kita masih punya tempat? Tanya Raja Dewa Sura dan Dewa Laut. Douluo Gatrilem saat ini tidak seperti dulu lagi, dan dapat disebut sebagai salah satu kekuatan terkuat di alam semesta. Belum lagi kalian berdua, bahkan jika para dewa dari Gatrilem kembali, itu sudah lebih dari cukup. Life God King menjelaskan sambil tersenyum. Douluo Gatrilem, belum lagi hal-hal lainnya, tetapi Chu dan Qin, Kaisar Sitian, dan Pluto, 3 dewa tertinggi sedang duduk, benar-benar mampu menempati peringkat di antara 10 kekuatan teratas di alam semesta, dan begitu Chu dan Qin mencaplok Emperor Beast Star, mereka akan menjadi lebih kuat. Yah, hidup itu benar. Chu Qin berkata, kembalilah, ketika aku kembali ke Douluo Gatrilem, aku seharusnya dapat mempromosikanmu ke puncak God King. Benarkah? Sura dan Poseidon sama-sama berseri-seri, terima kasih, Master Chu Qin. Ya, Chu Qin tersenyum. Hari ini sudah larut malam. Ayo tidur lebih awal. Hari ini, giliran siapa? Aku masih punya Erlong, Donger, Sister Sheng, Sister Naer. Ziji berkata, baiklah, ikut aku. Chu Qin tersenyum tipis. Setelah itu, kelima wanita itu mengikuti Chu Qin ke sebuah ruangan sendirian, dan wanita lainnya juga berpisah. Chu Qin, apakah kita benar-benar ingin tinggal di sini? Bibi Dong bertanya. Ya, Bibi Ina tidak mengatakan itu, keluarga Luo dan Dici punya musuh. Sekarang, Dici mungkin sudah mengetahuinya. Gu Yuena mengikuti. Lagi pula, aku merasa bahwa Murong Linger ini, aku khawatir itu tidak mudah. Liu Erlong berkata dengan sedikit khawatir. Aku hanya berbisik dengan Bibi Ina untuk membahas masalah ini. Chu Qin tersenyum dan berkata, adapun Murong Linger, karena dia adalah murid senior Lady, aku yakin dia tidak akan melawan kita. Nilai dari wajah adalah keadilan, aku pikir kamu telah terpesona olehnya. Raja Kehidupan, dengan kejam menusuknya. Jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang harus kamu pertimbangkan. Lalu apa yang harus kita pertimbangkan? Para wanita bertanya serempak. Tentu saja memikirkan bagaimana membuatku nyaman. Chu Qin mengangkat alisnya. Semua gadis menunjukkan senyum serempak. Dan Chu Qin memiliki cambuk ekstra di tangannya. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Keesokan harinya, Chu Qin dan semua gadis datang ke jalan-jalan kota kekaisaran. Dibandingkan dengan malam hari, kota kekaisaran pada siang hari tidak hanya 10 kali lebih ramai, tetapi juga ada banyak kios di jalan-jalan. Selain itu, pemilik kios ini bukan orang biasa, banyak dewa dan bahkan setengah kaisar yang menjaga kios itu. Aku pergi, ini jauh lebih baik daripada ibu kota asal, Raja Dewa, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar benar-benar melihat kios itu. Sui Binger berkata dengan heran. Tadi sudah kukatakan, jangan remehkan bintang binatang kaisar. Bintang binatang kaisar memiliki tempat perdagangan bawah tanah terbesar di alam semesta. Karena bintang binatang kaisar memiliki banyak tempat yang belum dikembangkan, bahkan binatang kaisar tidak berani melangkah masuk dengan mudah. Di tempat-tempat ini, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Banyak harta karun di sini dibawa keluar dari tempat-tempat itu oleh banyak orang. Kata Yuina, dewa tertinggi kesengsaraan kedua tidak berani melangkah masuk. Gu Yuena bertanya dengan heran. Alam semesta tidak terbatas. Setiap detik ada tidak kurang dari 100.000 planet yang dikembangkan, tetapi tidak akan pernah dikembangkan atau dimainkan. Daerah-daerah ini disebut daerah yang tidak dapat diketahui. Di alam semesta yang dikembangkan, ada juga banyak tempat, itu sangat berbahaya sehingga banyak dewa tertinggi tidak berani melangkah masuk, dan mereka disebut tempat terlarang. Bintang binatang kaisar, memiliki banyak tempat terlarang. Yuina menjelaskan, pengetahuan yang panjang. Chu Qin tersenyum tenang, kalau begitu Bibi Ina, apakah menurutmu dewa tertinggi, apakah itu alam tertinggi di alam semesta? Tidak mungkin. Yuina menggelengkan kepalanya,
orang terkuat di alam semesta saat ini adalah dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan. Namun, alam makhluk leluhur kuno, seperti naga Azure dan Phoenix, mungkin telah mencapai yang tertinggi dari 4 kesengsaraan dan 5 kesengsaraan tertinggi. Dewa, dan mereka sudah perlu tidur untuk bertahan hidup, tidak peduli seberapa tinggi level makhluk itu, aku benar-benar tidak dapat memikirkan cara mereka bertahan hidup. Apakah akan ada dunia lain? Chu Qin tersenyum. Chu Qin tampak bertanya dengan santai, tetapi dia sebenarnya memikirkannya sepanjang waktu. King Long telah mengatakan bahwa dia kemungkinan akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kamu katakan membuatku bingung. Yuina Dai mengerutkan kening, sama seperti alam yang lebih rendah tidak mengenal alam yang lebih tinggi, sangat mungkin kita bukanlah alam tertinggi, jadi sangat sulit untuk mengatakannya. Hahaha, Bibi Ina, jangan khawatir, aku akan mengatakannya dengan santai. Chu Qin tersenyum ringan, jangan pikirkan hal-hal ini, itu ilusi, kata Chu Qin, bahkan jika ada dunia lain, aku tidak ingin pergi lagi. Ketika aku mencapai alam tingkat leluhur, aku akan benar-benar mundur. Pada saat itu, kamu mungkin tidak sendirian, kata Qin Shi Jing tiba-tiba. Bibi Shi Jing, Chu Qin menatap Qin Shi Jing. 50 juta kristal energi nuklir suci, apakah akan dijual? Pada saat ini, Chu Qin berjalan ke tengah jalan, dan sebuah suara kasar datang. Untuk sementara waktu, mata semua orang tertarik oleh suara itu, dan Chu Qin dan yang lainnya juga mengarahkan pandangan mereka ke sana, apa yang bisa menjual 50 juta kristal energi nuklir suci. Si Yao bertanya dengan heran. Melihat melalui suara itu, aku melihat seorang pria yang sangat kekar dengan kapak raksasa di punggungnya, berbicara dengan seorang pria tua berambut putih. Di belakang pria tua berambut putih itu, berdiri banyak pria parubaya. Tamu ini, telur ini bukan telur biasa. Itu adalah alam dewa awan biru kita, yang mengorbankan setengah dari orang-orang dan merusak 2,5 kaisar yang dibawa kembali dari daerah terlarang, jadi 50 juta benar-benar terlalu sedikit. Kata pria tua itu, telur jiwa tertinggi. Yue Yina dan Luo Yiyi berkata dengan heran pada saat yang sama. Telur jiwa tertinggi. Chu Qin dan semua orang terkejut. Yiyi, apa itu telur jiwa tertinggi? Bukankah itu telur binatang buas tertinggi? Tanya Chu Qin. Telur jiwa tertinggi 10.000 kali, atau bahkan 1.000.000 kali lebih langka daripada telur jiwa tertinggi. Luo Yiyi menjelaskan, telur jiwa tertinggi adalah telur yang dibentuk oleh binatang buas tertinggi setelah usia tuanya. Itu sama dengan telur jiwa tertinggi. Ada beberapa kesamaan, kecuali orang-orang dengan perspektif luar biasa tidak dapat menemukannya. Itu pasti akan memperoleh semacam sihir binatang buas tertinggi. Selain itu, menggunakan metode khusus, itu dapat mengekstrak jiwa darinya, menempelkannya ke tubuh, dan memadatkan roh binatang buas tingkat dewa. Meningkatkan kecepatan kultivasi Anda hingga 100 kali lipat. 100 kali lipat. Chu Qin dan para gadis semuanya berkata dengan cerah di depan mereka. Chu Qin berkata, membuka mata naga sejati, melihat ke arah Yuan Shidan, dan dia melihat bahwa di antara telur binatang buas, roh asli binatang buas tertinggi disegel. Hei, Naer, mengapa telur ini sedikit familiar? Chu Qin bertanya, menatap Gu Yuena tiba-tiba. Yah, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tidak peduli apa, mari kita turunkan. Chu Qin berkata dengan percaya diri. 60 juta kristal energi nuklir suci, bisakah kamu menjualnya? Jangan menjualnya, tunggu sampai berjamur. Pada saat ini, pria kekar itu berkata, berbalik dan pergi. Pada saat ini, seorang pria kurus mengenakan jubah hitam dan topeng tidak tahu kapan dia muncul di sebelah lelaki tua itu di domain Dewa Awan Azure, 100 juta kristal energi nuklir dewa, tidak bisakah kau menjualnya? 100 juta, pria tua berambut putih itu mengecilkan pupilnya. Aku bilang anak kecil, aku menawar telur ini terlebih dahulu. Bisik pria kekar itu dengan dingin. Deal, semakin tinggi harganya. Pria bertopeng itu berkata dengan tenang. Mencari kematian. Setelah pria kekar itu berbicara, dia akan mengeluarkan kapak raksasa di belakang punggungnya dan menebas pria bertopeng itu. Akibatnya, pemandangan yang mengejutkan muncul, kapak besar milik lelaki kekar itu belum juga menebas ke arah lelaki itu. Sebuah kekuatan misterius mengalir keluar dari tubuh lelaki itu, dan kapak besar milik lelaki itu langsung hancur berantakan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Pria kekar itu juga terkejut,
dia adalah senjata dewa tertinggi, dan itu langsung hancur seperti ini. Tanpa berpikir panjang, pria kekar itu lari, tahu bahwa ini adalah peran yang tidak mampu dia tanggung. Bos, bagaimana dengan 1 miliar? Pria bertopeng itu dengan tenang menatap lelaki tua di domain Dewa King Yun. Apakah kamu benar-benar ingin mengumpulkan telur dewa tertinggi ini dengan 100 juta? Orang tua King Yun berkata dengan kaget, jangan menyesalinya. Pria bertopeng itu tersenyum acuh tak acuh, mengeluarkan sebuah cincin, dan menyerahkannya kepada lelaki tua King Yun. Kesadaran yang terakhir itu tersapu, dan tiba-tiba matanya akan menonjol. Cincin yang diberikan Yue Yina kepada Chukin dapat membawa sebuah planet, dan dapat menampung 100 juta ton cincin ruang angkasa, yang tidak layak disebutkan kepada orang-orang di level ini. Tunggu, aku akan membayar 200 juta. Pada saat ini, suara yang sedikit magnetis terdengar. 200 juta, pupil semua orang menyusut, dan mereka membeku di tempat. Telur macam apa ini? Apakah itu bernilai 2 miliar? Pria bertopeng itu tidak dapat melihat ekspresinya dengan jelas, tetapi pupil matanya juga mengembun. Melihat melalui suara itu, saya melihat seorang pria tampan dengan sekelompok besar wanita cantik. Itu adalah Chukin dan yang lainnya. Chukin tersenyum dan menatap King Yun tua, bos, 200 juta, bisakah Anda menjualnya? Jual, orang tua King Yun buru-buru menjawab, dan kemudian dia mengembalikan cincin itu kepada pria bertopeng. Tamu ini, apa yang baru saja Anda katakan, semakin tinggi harganya. Pria bertopeng itu mengeluarkan cincin lain, aturan tidak dapat dilanggar, tentu saja, ada 200 juta kristal energi nuklir ilahi. Totalnya 300 juta. 300 juta. Semua orang benar-benar tercengang. Ini adalah ritme menjadi kaya dalam semalam. 500 juta. Chukin berteriak dengan tenang. Kristal energi inti ilahi tidak banyak berguna baginya, dan ada kristal energi inti ilahi planet lain, dan dia ingin segera menggunakannya. 500 juta. Terkejut, semua orang menelan ludah. Kekuatan nomor 1 di alam semesta, pendapatan 10.000 tahun, seharusnya tidak lebih dari 500 juta. Hei, apakah orang-orang ini yang membuat kaisar berlutut tadi malam? Pada saat ini, seseorang mengenali Chukin. Keluarga abad pertengahan. Itu anggota keluarga abad pertengahan. Tidak heran, tembakannya sangat murah hati. Semua orang berseru. Mendengar kata-kata itu, pria bertopeng itu menatap Chukin dengan galak, lalu mengambil 2 cincin itu, hitung kamu kejam, tunggu dan lihat saja. Pria bertopeng itu berkata, dan pergi dengan marah. Potong, dengan kekuatan ini, apa yang kau seret? Uang saku itu tidak sebanyak yang diberikan Chukin kepada kita. Xiao Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Benar sekali, mereka yang berada di siang bolong memakai topeng dan berpura-pura misterius. Wang Qiwer cemberut dan berkata, pria bertopeng itu tidak menoleh ke belakang, tetapi diam-diam menunjukkan senyum sombong dan kejam. Chukin mengabaikannya, menoleh ke King Yun tua, dan menyerahkan cincin luar angkasa berukuran besar yang berisi 500 juta ton kristal energi nuklir ilahi. Bos, tunjukkan padaku telur-telur itu. Orang tua King Yun tidak langsung mengambil cincin itu. Apakah kamu dari keluarga abad pertengahan? Ya, Chukin mengangguk. Tuanku, mengapa kamu menghabiskan 500 juta kristal energi nuklir suci untuk membeli telur suci tertinggi? Orang tua King Yun bertanya. Dia tampak sedikit takut. 500 juta kristal energi nuklir suci. Kekayaan ini terlalu besar, begitu besar sehingga dia tidak bertanya dengan jelas, dia tidak berani mengambilnya sama sekali. Kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Chukin tersenyum tipis dan merendahkan suaranya, ini bukan telur jiwa tertinggi, tetapi telur jiwa tertinggi. Telur jiwa tertinggi. Tetua King Yun mendengar ini, matanya melotot. Telur jiwa tertinggi, yaitu, binatang dewa tertinggi, tertinggal dengan duduk, dan nilainya tak terukur. Kuncinya adalah jika telur seperti itu diketahui orang lain, kemungkinan besar akan menyebabkan pembunuhan. Karena hal ini, bagi orang lain, terutama dewa tertinggi, godaannya terlalu besar. Tuanku, aku tidak menginginkan telur itu, aku akan memberikannya kepadamu. Orang tua King Yun berbisik, tidak, 500 juta kristal energi nuklir suci tidak terlalu banyak. Chukin tersenyum, kamu telah membunuh begitu banyak bawahan, ini yang pantas kamu dapatkan. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya, dan dengan aman mengantarmu kembali ke alam ilahi King Yun. Bagaimana, tidakkah, kamu percaya?
Chu Qin tersenyum. Terima kasih, Tuan, kata King Yun tua, terima kasih. Setelah itu, orang tua King Yun mengambil cincin itu. Melihat tetua King Yun memanen 500 juta kristal energi nuklir ilahi, semua orang melemparkannya, iri dan cemburu. Beberapa orang bahkan berpikir untuk merampok. Tentu saja, mereka tidak berani merampok di sini, mereka tidak berani memprovokasi Chu Qin, memprovokasi keluarga abad pertengahan. Chu Qin mengambil telur itu, melihatnya dengan saksama, dan menjadi lebih mengenalnya saat dia melihatnya. Chu Qin, bukankah ini telur Ciyu? Gu Yuena tiba-tiba menyadarinya, ketika kau mengatakan ini, aku juga bisa melihat bahwa ini adalah telur Ciyu. Aneh, bukankah Ciyu mengatakan bahwa ini adalah anaknya? Chu Qin bertanya dengan ragu. Setelah itu, Chu Qin menatap lelaki tua King Yun dan tersenyum, teman. Lelaki tua King Yun menggigil. Dia pikir Chu Qin akan menyesalinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Qin tersenyum dan berkata, di mana kau menemukan telur ini? Di tengah area terlarang, aneh untuk mengatakan bahwa di samping telur ini, ada mayat binatang Ciyu yang hangus. Lelaki tua King Yun berkata, dikombinasikan dengan tuanmu, apa yang kau katakan tadi, kurasa, dia seharusnya mencoba merebut bagian dalam. Dewa tertinggi, jiwa, tidak pernah mengira itu akan gagal. Ciyu, Chu Qin dan Gu Yuena berkata serempak. Aku mengerti. Chu Qin terdiam sejenak, tampak mengerti, ini sama sekali bukan anaknya. Dia seharusnya mendapatkan telur binatang buas ini dari suatu tempat. Sebelum dia bisa menyerapnya, dia dicuri. Ciyumon mengejarnya sampai ke ibu kota asal dan galaksi Katode, lalu kembali ke sini untuk menyerap telur jiwa lagi, tetapi tanpa diduga, dia gagal dan mati di sini. Tapi, Chu Qin, Gu Yuena bertanya-tanya, lalu mengapa dia harus kembali ke area terlarang untuk menyerapnya? Area terlarang itu sangat berbahaya, mengapa dia tidak menyerapnya di tempat lain? Kalau begitu aku tidak tahu. Chu Qin menggelengkan kepalanya, awalnya aku ingin berterima kasih padanya karena telah memberiku pisau gila binatang kaisar. Sekarang tampaknya pisau ini mungkin dicuri olehnya. Aku khawatir aku akan mengambil telurnya. Tidak heran, dia berjalan begitu cepat. Gu Yuena berkata dengan jelas. Dua orang dewasa, apa yang kalian bicarakan? Apakah ada masalah dengan telur itu? Kalau begitu aku akan mengembalikan kristal energi nuklir ilahi kepadamu. Kata King Yun tua, jangan khawatir, kawan. Telur ini asli. Ikutlah denganku, dan aku akan membawamu kembali ke wilayah Dewa King Yun. Chu Qin menatap King Yun tua dan tersenyum tipis. Terima kasih tuanmu. Terima kasih, tuan. Chu Qin menepati janjinya, menemukan tempat tersembunyi, dan langsung mengirimnya kembali ke alam Dewa King Yun dengan perangkat pemandu hantu udara. Dengan cara ini, itu dapat digambarkan sebagai sangat mudah. Aku tidak menyangka bahwa begitu kita keluar, kita bertemu dengan telur jiwa tertinggi. Xiao Hu berkata dengan sangat gembira. Ya, kita memiliki banyak kristal energi inti dewa. Ning Rongrong mengikuti, namun, lelaki tua itu sangat lucu, memegang 500 juta kristal energi inti dewa, seolah-olah dia menyembunyikan hidupnya. Bagaimanapun, itu hanya alam dewa dengan pembangkit tenaga setengah kaisar. Chu Qin tersenyum tipis. Untuk siapa telur jiwa tertinggi ini cocok? Tanya Chu Qin. Tentu saja kamu, kata wanita itu, Kiki. Ya, Chu Qin, kamu bisa memberi kami apa yang tidak kamu butuhkan. Telur jiwa tertinggi ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi hingga 100 kali lipat, dan tentu saja itu harus diberikan kepadamu. Kata Luo Yi, baiklah, telur itu milikku, dan itu akan menetas. Seni sihir tertinggi, bagikanlah. Chu Qin tersenyum tipis. Kita juga saling berbagi. Bibi Dong berkata dengan nada tidak senang. Itu dia, kalau begitu pergilah berkeliling dan lihat apakah ada hal-hal baik. Habiskan apapun yang kamu suka hari ini. Aku akan membayar semuanya, kata Chu Qin sambil tersenyum. Bagus. Setelah berbelanja beberapa lama, Chu dan Qin serta yang lainnya menghabiskan 100 juta kristal energi nuklir suci lagi untuk membeli harta karun besar dan kecil, berharga dan tidak berharga, dan kemudian mereka berjalan menuju kota kekaisaran dengan puas. Chu Qin membeli beberapa pakaian khusus. Bahkan jika kita tidak menemukan Murong Qianxun dalam perjalanan ini, kita sudah mendapatkan cukup banyak, kata Luo Yi dengan gembira. Kakak Yi, kamu harus terbiasa dengan itu, mengikuti Chu Qin, ada banyak hal baik. Xiao Hu berkata dengan gembira.
Chukin juga sangat gembira, dia tidak sabar untuk mempelajari telur jiwa tertinggi ini. Tepat ketika semua orang bersemangat, sebuah suara tua dengan tergesa-gesa terdengar di depan orang-orang Chu dan Qin. Orang ini bukan orang lain, tetapi setengah kaisar dari tadi malam, bernama Li Qing. Kaisar Chukin, nyonya besar, sesuatu telah terjadi. Li Qing, berlutut di depan Chukin dan Yue Yina, berkata dengan panik. Ada apa? Chukin menjawab dengan tenang. Bagaimanapun, wanitanya tetap di sisinya tanpa mendarat, langit tidak mungkin runtuh. Kaisar telah pergi. Li Qing berteriak dengan tergesa-gesa. Murong Linger hilang. Chukin dan Yue Yina berkata bersamaan. Ya, kami menerima surat. Li Qing berkata, dan dengan tergesa-gesa menyerahkan surat itu kepada Chukin. Chukin, aku ingin Murong Linger dan Murong Qiansun datang ke Gunung Tianmai sendirian, dengan satu orang lagi. Mereka berdua akan mati, keluarga yang sangat jahat. Keluarga yang sangat jahat. Yue Yina dan Luo Yi berkata serempak karena terkejut. Sepertinya Buddha yang lebih tua dari keluarga yang sangat jahat itu dibunuh oleh teman-teman Chukin, dan mereka mulai membalas dendam kepadamu. Chukin adalah jebakan dan tidak bisa pergi. Luo Yi, Dai Mei sedikit mengernyit. Lagi pula, keaslian surat ini belum dinilai. Murong Qiansun juga harus menjadi dewa tertinggi dari keluarga yang sangat jahat, dan umumnya tidak akan mengambil inisiatif. Chukin dan Yi benar. Ini adalah jebakan. Yue Yina juga mengikuti jalan. Tidak masalah apakah itu jebakan atau apapun. Mata Chukin menyipit, aku akan memutuskan. Jika Murong Linger, mungkin Chukin harus memikirkannya, tetapi bagi Murong Qiansun, ini adalah calon istrinya dan dewi yang ditunjuk oleh sistem. Chukin tidak akan pernah melepaskannya. Kalau begitu aku akan menemanimu. Kata Luo Yi. Kami juga akan menemanimu. Para wanita berkata serempak. Tidak, kamu di sini, tunggu kabarku. Chukin tersenyum tipis, di dunia ini, aku belum bisa membunuhku. Chukin memiliki naga biru dan sistem, ditambah lagi dia telah mencapai tingkat puncak alam semesta. Tanyakan saja, berapa banyak orang lagi yang bisa membunuhnya. Setelah berbicara, Chukin menatap Li Qing, di mana Gunung Tianmai. Gunung Tianmai, terletak di tengah-tengah bintang binatang kaisar, merupakan pegunungan besar setinggi 100.000 meter. Di sini, ada banyak punggung bukit dan gunung yang terhubung, seperti tulang punggung langit dan bumi. Chukin, seperti yang disepakati, datang ke sini sendirian. Mata naga birunya menyapu, dan dia merasakan napas Murong Linger, dan kemudian Chukin terbang lurus menuju puncak gunung. Di Gunung Tianmai, di puncak tertinggi, saya melihat Murong Linger, terikat oleh 5 rantai di batu besar, dan di sekelilingnya, ada lingkaran sihir emas yang terlihat dengan mata telanjang. Di samping lingkaran sihir emas, berdiri sekelompok pria kuat misterius yang mengenakan jubah dan topeng hitam. Dilihat dari napas orang-orang ini, yang terlemah adalah Raja Dewa Puncak, dan ada 8,5 kaisar. Orang yang dipimpin adalah pria bertopeng yang sebelumnya bersaing dengan Chu dan Qin untuk mendapatkan telur jiwa tertinggi. Chukin mengabaikan sekelompok orang itu. Dia menatap Murong Linger, sedikit mengernyit, dan segera mendarat di puncak gunung. Murong Linger, melihat Chukin, dengan jelas membuka matanya, tetapi suaranya sepertinya terputus oleh perisai di luar, jadi Chukin tidak dapat mendengar apa yang dia bicarakan. Chukin, kamu benar-benar berani datang ke sini sendirian. Pada saat ini, pria bertopeng itu menatap Chukin dan berkata sambil tersenyum tipis. Ayo, bagaimana? Chukin tersenyum tenang, apakah itu ancaman bagiku berdasarkan beberapa prajurit udang dan kepitingmu? Tidak ada ancaman. Pria bertopeng itu mencibir, tapi Murong Linger ada di tangan kita. Jika kau berani menggerakkan kami, maka serahkan telur jiwa tertinggi dan tubuh Pai Yao bersama-sama. Jika itu adalah Murong Qiansun, di tanganmu, mungkin aku akan mempertimbangkan 1 atau 2. Chukin berkata dengan dingin, tangkap seorang Murong Linger, apakah kau pikir aku akan terancam olehmu? Ketika Murong Linger mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit berubah. Begitu kata-kata Chukin jatuh, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuhnya, tetapi dalam sekejap, semua Raja Dewa Puncak tersengat listrik menjadi abu. Pada saat yang sama, seluruh Gunung Tianmai dan radiusnya ribuan mil mulai berguncang, seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi. Seluruh langit tertutup rapat oleh guntur yang dalam, seolah-olah kiamat akan segera tiba.
Jika dewa tertinggi tidak bergerak, itu akan menjadi kekuatan yang mengejutkan. Dengan kekuatan Chukin, saat ini, Raja Dewa tidak lebih dari seekor semut. Dan 7 kaisar setengah segera membunuh Chukin bersama-sama. Xuan Lei, Chukin tersenyum tenang, dan guntur misterius di langit berubah menjadi naga guntur dan jatuh, seperti tongkat, meledak ke arah 7 kaisar setengah. Ketika para kaisar setengah ini ketakutan, mereka segera mendesak cara terkuat mereka untuk melawan. Sangat disayangkan bahwa Chu dan Qin sudah menjadi dewa tertinggi, dan guntur yang mendalam ini dibentuk oleh metode rahasia kata guntur milik Chu dan Qin dan tubuh suci kaisar guntur seni ilahi tertinggi, dan dewa tertinggi biasa mungkin tidak dapat menangkap mereka, apalagi mereka. Dalam sekejap, gunung itu runtuh dan tanah pecah, dan 7 setengah kaisar, bahkan tanpa bergerak, musnah. Pria bertopeng itu benar-benar tercengang ketika dia melihat pemandangan ini. "Kamu, jangan datang ke sini," kata pedang panjangnya, bersandar di leher Murong Linger. Pupil mata Chukin sedikit menyusut, dan aura antara langit dan bumi langsung dikunci oleh Chukin, dan pria bertopeng itu sudah tidak dapat bergerak. Detik berikutnya, pedang gila binatang kekaisaran Chukin telah melewati jantung pria bertopeng itu. Kemudian, pada saat Murong Linger jatuh, dia mengambil kesempatan untuk memeluk Murong Linger ke dalam pelukannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Chukin, menatap Murong Linger. "Tidak, tidak apa-apa." Murong Linger, seolah ketakutan dengan bodohnya, dia tidak pernah melihat dewa tertinggi, saudara perempuannya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang menakutkan seperti Chukin. "Saya khawatir hanya penguasa wilayah bintang binatang Kaisar, Kaisar Qi, yang dapat dibandingkan dengan Chu dan Qin." Selain itu, dia menemukan bahwa Chukin sangat tampan. "Tidak apa-apa, pakai saja pakaianmu." Chukin sedikit tersipu. "Pakaian?" Murong Linger melihat tubuhnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena kelebihan Chukin Xuan Lei, dia saat ini sebenarnya tidak mengenakan mantel sutra. Murong Linger buru-buru mengeluarkan satu set pakaian dari artefak pemandu jiwa. Hati Chukin sedikit senang, sosok Murong Linger ini cukup sempurna. Dapat dikatakan sebagai pesta untuk mata. Namun, ekspresi Chukin dengan cepat berubah sedikit. "Murong Linger, di mana adikmu?" Chukin menatap Murong Linger dan bertanya. "Kakak." Murong Linger menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Aku mendapat berita dari keluarga yang sangat jahat bahwa adikku terjebak di sini dan membiarkanku menyelamatkannya sendiri. Akibatnya, ketika aku sampai di sini, mereka merapal mantra. Di penjara." Alis Chukin tiba-tiba mengernyit, sepertinya kita berada di tengah-tengahnya. "Kaisar Chukin, apa rencananya?" Murong Linger bertanya dengan heran, "Apakah ada yang salah dengan adikku?" "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kembalilah dan bicarakan tentang itu," kata Chukin, mengambil 300 juta kristal energi nuklir ilahi di cincin pria bertopeng dan pedang panjang di tangannya bersama-sama, mengambil Murong Linger, dan kembali ke orang itu. "Kota Kekaisaran. Ah! Keluarga yang sangat jahat itu mengirim 8,5 kaisar untuk membunuhmu. Mereka terlalu sadar diri, kan?" Xiao Wu mendengarkan uraian Chukin, dan berkata dengan sedikit terkejut, "Kami bahkan membayar kerusakannya." "Khawatir tentangmu, aku tidak menyangka kau akan membunuhnya secara langsung. Keluarga yang sangat jahat selalu keras dalam melakukan sesuatu. Apakah 8,5 kaisar ini hanya akan datang untuk mengambil telur jiwa tertinggi?" Luo Yiyi juga mengerutkan kening. "Kalau begitu aku tidak tahu." Chukin menggelengkan kepalanya, namun, yang dia inginkan sebelum dia meninggal bukan hanya telur jiwa tertinggi, tetapi juga tubuh sang pemberani, menunjukkan bahwa dia harus tahu bahwa tubuh sang pemberani ada di tanganku. "Chukin, apakah ini masalahnya?" Xiao berkata, "Keluarga yang sangat jahat telah menyebarkan berita bahwa Anda telah memperoleh tubuh sang pemberani. Tetapi orang ini kebetulan dibawa pergi oleh Anda lagi. Dengan kata lain, dia tidak dikirim dari markas besar keluarga yang sangat jahat, tetapi kebetulan mengetahui identitas Anda dan membuat niat sementara." Petik 2. Itu juga mungkin. Chukin mengangguk, tetapi menatap Murong Linger dan alisnya sedikit menyempit, "Tetapi mengapa dia mengancamku dengan Murong Linger dan Murong Qiansun?" Wajah Murong Linger masih sedikit merah saat ini, dan tubuhnya dapat dilihat sepenuhnya oleh Chukin. Setelah mendengar kata-kata Chukin, dia berkata, "Seharusnya dia mendengar percakapan kita kemarin dan tahu bahwa Anda sedang mencari saudara perempuan saya." "Ngomong-ngomong, Chukin,
Anda telah menjadi sasaran keluarga yang sangat jahat. Kata Yue Yina, berhati-hatilah di masa depan. Petik 2. Chukin, aku tidak khawatir, Yi kamu, aku akan mencoba untuk tetap bersama dengan Do Sensing di masa depan. Yue Yina menoleh ke arah wanita Luo Yi. Chukin berpikir sejenak dan setuju, Bibi Ina benar, kau akan berusaha untuk tetap di sisiku di masa depan. Ya, para wanita itu mengangguk bersama. Aku sudah menyiapkan formasi di luar kota kekaisaran manusia. Bahkan jika dewa tertinggi datang, aku akan segera menyadari bahwa kau tidak perlu terlalu khawatir, dan tidur dengan tenang. Chukin tersenyum tipis. Kaisar Chukin, bisakah kau berbicara sendiri? Tanya Muronglinger. Setelah mendengar ini, Xiao Wu dan yang lainnya menunjukkan senyum serempak, lalu semuanya pergi, meninggalkan Chukin dan Muronglinger di belakang. Apa yang kau bicarakan denganku? Chukin tersenyum tipis, menatap Muronglinger. Tuan Chukin, terima kasih atas anugerah penyelamat hidupmu. Aku melihat Muronglinger, membungkuk langsung ke Chukin. Secara sadar atau tidak sadar, gaun berkerah terbuka milik Muronglinger jauh lebih longgar daripada jubah naga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pemandangan Muronglinger sepenuhnya terlihat oleh Chu dan Qin. Meskipun Chukin telah menyaksikan seluruh gambar sebelumnya, dibandingkan dengan sekarang, Muronglinger saat ini bahkan lebih menarik. Dan Muronglinger tampaknya sengaja menekan tanah sangat rendah, yang nyaman bagi Chu dan Qin. Aneh, apa yang ingin dia lakukan? Chukin bertanya dengan heran dalam hatinya. Muronglinger, tetapi Kaisar Bintang Binatang Buas Kaisar Manusia, tidak peduli seberapa terbukanya dia harus memiliki rasa ukuran. Jika ada yang salah, pasti ada iblis. Namun, Chukin tahu bahwa dia memiliki lebih banyak kontak dengan dirinya sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya, dan dia adalah wanita yang agung. Ditambah lagi, Chukin melihat melalui Muronglinger. Muronglinger ini adalah dewi yang tersembunyi dan tidak melarikan diri. Dia membantu Muronglinger berdiri, kamu tidak perlu terlalu sopan, kamu telah melihatnya, tidak peduli seberapa mudahnya. Namun, Muronglinger, aku berkata di Gunung Tianmai bahwa aku tidak peduli padamu. Itu hanya untuk membingungkan musuh, tidak peduli, apa. Muronglinger terkejut sejenak. Muronglinger berpikir, apa maksud dari kalimat Chukin? Mungkinkah Chukin peduli dengan dirinya sendiri? Melihat sedikit rasa malu, Chukin segera mengalihkan pembicaraan dan berkata, Muronglinger, bukankah kamu selalu ingin tahu, mengapa aku harus mencari adikmu? Muronglinger mengerutkan kening. Baiklah, karena Lady adalah gurumu, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Chukin menghela napas, sebenarnya, gurumu Lady sudah meninggal. Apa, guru sudah meninggal? Kata-kata ini tampaknya membuat Muronglinger terkejut, hampir tidak bisa berdiri tegak. Almarhum sudah tiada, mari kita ubah kesedihannya. Chukin mengangguk dan berkata lembut sambil menatap Muronglinger. Tuan Chukin, apa yang terjadi? Tanya Muronglinger dengan mata kemerahan setelah lama terdiam. Chukin tidak menyembunyikannya, dan membicarakan urusan Lei di sekali dan untuk selamanya, guru telah menghilang selama bertahun-tahun, tetapi dia berubah menjadi boneka. Lei ditangkap dalam legenda Pai Yao. Muronglinger sedikit tidak percaya. Baiklah, aku berjanji kepada guru untuk memberikan segel Kaisar Lei kepada adikmu, Murong Qiansun. Chukin berkata, ngomong-ngomong, aku akan mengajarimu dua seni ilahi tertinggi yang diberikan Kaisar Lei kepadaku, jadi aku telah mencari adikmu. Muronglinger masih memiliki pandangan yang salah, terkejut, tidak dapat melepaskan diri, air matanya mengalir deras. Guru, yang telah ada dalam seumur hidup, tidak menyangka akan mengalami pengalaman yang begitu tragis. Jika adikku tahu, dia tidak akan tahu apa yang akan membuatnya sedih. Kamu juga tidak perlu terlalu sedih. Chukin melihat air mata Muronglinger, dan berkata dengan sedikit sakit hati, mungkin, kamu bisa. Tuan rumah, tidakkah kamu ingin menulis cek kosong lagi, dan kemudian membiarkanku mencairkannya? Pada saat ini, perintah sistem berbunyi. Bisakah kamu? Tanya Chukin. Baiklah, iya, sistem menjawab, siapa yang melibatkan kedua dewi itu, tetapi hanya jika Anda harus menyelesaikan misi Dewi Murong Qiansun. Aku sangat mencintaimu, sistem. Tunggu, dua dewi. Jadi, Muronglinger benar-benar dewi yang tersembunyi. Kata Chukin dengan heran. Ya, aku melewatkannya. Kata sistem, tidak ada suara. Setelah menerima jawaban afirmatif dari sistem, Chukin berhenti.
dan menekan bahu harum Murong Linger dengan kedua tangan. Murong Linger, jangan khawatir, mungkin Lei Di dapat dibangkitkan. Benarkah? Kata Murong Linger dengan tidak percaya. Apakah Anda pernah mendengar tentang pohon kehidupan? Tanya Chukin. Dalam legenda, pohon suci yang dapat menghidupkan kembali semua makhluk. Guru memberitahu saya. Murong Linger sangat gembira. Memikirkan hal ini, Murong Linger berlutut lagi dan berkata, Guru Chukin, jika Anda dapat membangkitkan guru, Murong Linger, biarkan orang dewasa mengantar Anda. Berlututlah di setiap belokan, apakah lutut Anda tidak sakit? Chukin berkata dengan suasana hati yang buruk. Jangan khawatir, Lei Di mempercayakan harta karun itu kepadaku di ranjang kematiannya, dan dia dianggap sebagai sahabatku. Aku akan membangkitkannya kembali, kata Chukin. Jelas, ini hanya retorika Chukin. Jika bukan karena Murong Linger dan Murong Qianxun, yang merupakan kerabat dekat dengan Lei Di, Chukin tidak akan repot-repot membangkitkan Lei Di. Dia bukan perawan. Terima kasih, Tuan Chukin, kata Murong Linger dengan sangat gembira. Jika kamu berlutut lagi, aku tidak akan membantumu. Melihat Murong Linger, dengan bersemangat ingin berlutut lagi, Chukin berkata dengan sedikit menyalahkan. Ya, Tuan Chukin. Murong Linger tersenyum manis. Ya, Chukin mengangguk, Anda terlihat cantik saat tersenyum. Mendengar kata-kata itu, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Murong Linger. Chukin berhenti sejenak, mengeluarkan sebuah kotak dari artefak pemandu jiwa, dan menyerahkannya kepada Murong Linger, ini untukmu. Apa ini? Tanya Murong Linger dengan ragu. Hei, jangan dibuka dulu. Chukin tersenyum, saat aku pergi, kamu buka lagi. Nanti, ingatlah untuk memeriksanya. Selain itu, jika kamu punya sesuatu, kamu bisa datang kepadaku. Jika kamu ingin belajar seni ilahi tertinggi, kamu juga bisa menemukanku. Setelah Chukinyu berkata, dia melangkah menuju pintu dan pergi. Melihat punggung Chukin, Murong Linger pertama kali menunjukkan senyum yang menyenangkan dan bahagia, dan kemudian wajahnya sedikit berubah. Tuan Chukin, karena begitu baik padaku, aku benar-benar ingin. Murong Linger menggertakkan giginya dan mendesah, kakak bajingan. Sesuatu harus dilakukan. Setelah itu, Murong Linger mengarahkan pandangannya ke kotak di tangannya. Setelah membukanya, wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Di dalam, semuanya adalah pakaian dalam baru dan sebagainya. Murong Linger segera menutupi dadanya, dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Tuan Chukin, biarkan aku memeriksa. Murong Linger teringat kata-kata Chukin, lalu dia berjalan ke istana dan mulai berganti pakaian. Pada saat yang sama, Chukin kembali ke kamarnya. Begitu dia memasuki kamar, Gu Yuena berjalan mendekat. Gu Yuena hari ini terlihat sangat menarik, karena dia hanya mengenakan gaun tidur sutra, dengan siluet yang sempurna dan rambut basah, seperti bunga teratai di air, menawan dan berseri-seri. Naer, apakah kamu menungguku? Tanya Chukin. Kata Gu Yuena sambil tersenyum. Apakah kamu sudah memeriksa? Hari ini adalah hari liburku. Chukin tersenyum dan duduk, membiarkan Gu Yuena duduk di pangkuannya. Chukin, aku merasa bahwa wilayahku akan segera menerobos. Gu Yuena secara alami menggantung leher Chukin dengan tangannya. Apakah kamu akan menerobos ke dewa tertinggi? Chukin bertanya dengan sedikit terkejut. Ya, Gu Yuena mengangguk, namun, aku selalu merasa ada yang kurang. Aku belum bisa menerobos, dan kemudian aku tidak bisa tidur, jadi aku datang kepadamu. Mencariku, itu tidak terlalu berguna. Chukin tersenyum, kau tahu, aku mewarisi bintang dewa dan menerobos dewa tertinggi. Bibi Ina, aku lebih tahu tentang hal semacam ini. Aku tidak ingin mengganggu Bibi Ina, aku tidak peduli, kau harus membantuku. Gu Yuena berkata dengan agak bangga. Tolong, kalau begitu aku harus membantu. Chukin berkata sambil tersenyum. Benar? Atau kalau tidak, mari kita pelajari dan pelajari telur jiwa tertinggi ini. Kata Chukin, mengambil telur jiwa tertinggi dari artefak pemandu jiwa. Tidak, telur ini harus diberikan kepadamu. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Aku tidak memberikannya langsung kepadamu. Chukin berkata, lihat, jika aku bisa melahap telur jiwa tertinggi ini, bisakah aku membantumu? Bagaimanapun, ia memiliki kecepatan kultivasi 100 kali lipat dan teknik sihir tertinggi seperti binatang buas. Gu Yuena mengangguk senang. Setelah itu, Gu Yuena jatuh dari pangkuan Chukin,
dan Chukin duduk bersila. Aku melihat bahwa di bawah kekuatan ilahi Chukin, telur jiwa tertinggi ini tergantung di depan dadanya. Setelah Chukin melakukan beberapa penyelidikan, dan setelah menyiapkan formasi di ruangan itu, ia menggunakan kekuatan ilahinya untuk langsung menghancurkan telur jiwa tertinggi. Pada saat Chukin menghancurkan telur jiwa tertinggi, cahaya merah menyala keluar dari telur, dan segera muncul hantu singa merah di depan Chukin dan Gu Yuena. Singa merah ini terlihat sangat mendominasi. Meskipun berkepala singa, tubuhnya seperti unicorn, ekornya seperti ekor naga, dan 8 sayap merah membentang di tubuhnya. Pada saat ini, Gu Yuena, sang setengah kaisar, merasakan sedikit getaran jiwa. Untungnya, Chukin telah membuat persiapan sejak lama, jika tidak, kemunculan Yuanshan tertinggi pasti akan menyebabkan langit dan bumi hancur berantakan. Tidak dapat dihindari, ini tidak diragukan lagi adalah jiwa tertinggi. Binatang bersayap 8, Kaisar Lin, ini adalah nama binatang tertinggi ini. Kamu sedang menunggu seorang putra yang berani, dan kamu ingin melahap jiwa Kaisar ini. Kaisar Lin menatap Chukin dan berkata dengan marah. Suaranya indah dan ringan, tetapi penuh dengan keagungan, seperti kata-kata ratu. Kaisar Lin, jangan katakan kamu hanya seorang jiwa, ini adalah momen puncak, bagaimana kamu bisa menekan Kaisar ini? Kata Chukin dengan mendominasi, mata naga sejati mekar di matanya, dan darah naga Azure keluar dengan mendominasi. Di bawah tekanan kekuatan ilahi tertinggi Chu dan Qin yang kuat dan garis keturunan naga Azure yang paling penting, Kaisar Lin mulai gemetar. Ah, kamu adalah leluhur 10.000 naga, keturunan Qinglong. Momentum Kaisar Lin tiba-tiba menurun, dan berkata dengan sedikit ngeri. Karena kamu tahu identitas Kaisar, mengapa kamu tidak berlutut? Chukin berkata dengan serius. Binatang Lin bersayap 8, ketuk Kaisar Naga. Kata binatang Lin bersayap 8, berlutut langsung di atas kaki depannya. Binatang bersayap 8, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin sepenuhnya musnah, atau apakah kamu memilih jalan kelahiran kembali yang lain pada Kaisar? Chukin bertanya. Chukin telah bertanya kepada Yue Yina bahwa ada 2 cara untuk menggunakan telur jiwa tertinggi. Salah satunya adalah dengan menelan jiwa tertinggi secara langsung. Dalam hal itu, jiwa tertinggi akan sepenuhnya musnah, dan yang lainnya adalah membiarkan jiwa tertinggi, parasit pada diri sendiri. Efek dari keduanya sama, tetapi semua binatang tertinggi adalah kaisar alam semesta, mereka lebih baik mati daripada menjadi parasit. Namun, garis keturunan Qinglong dari Chu dan Qin mengubah segalanya. Garis keturunan Azure Dragon memiliki dominasi absolut atas semua binatang jiwa. Tuan Kaisar Naga, aku bersedia memilih yang pertama, tidak, yang terakhir. Binatang Lin bersayap 8 menjawab dengan gemetar. Tidak apa-apa, Chukin mengangguk, menatap Gu Yuena, dan bertanya ke arah binatang Lin bersayap 8. Binatang Lin, istriku, Raja Naga Perak, akan menerobos ke dewa tertinggi, tetapi dia belum bisa menerobos. Tetapi memang begitu. Mengapa? Sejujurnya, kalau tidak, aku ingin kau dimusnahkan. Petik 2. Kalau begitu, Nyonya Zun pasti tidak memiliki cukup garis keturunan tingkat leluhur. Sama seperti Tuan Naga, kalian adalah keturunan Naga Azure. Tentu saja, tidak ada yang menghalangi, tetapi makhluk lain tidak dapat melakukannya. Kalian harus mengandalkan cara lain. Sangat sulit bagi makhluk lain untuk menjadi dewa tertinggi, salah satunya adalah ini adalah seni ilahi tertinggi yang harus dikuasai untuk seekor binatang, dan yang kedua adalah membuka garis keturunan. Binatang Lin bersayap 8 tidak berani menyembunyikannya, dan langsung menjawab, sebelumnya aku tidak bisa melewati pintu. Lalu bagaimana kau bisa melewatinya? Gu Yuena bertanya, aku juga menginjak kotoran dan membunuh binatang yang sedang sekarat. Binatang Lin bersayap 8 menjawab, aku menelan segel kaisarnya, dan kemudian berhasil melewatinya. Ternyata para orc ingin menerobos dewa tertinggi dan menelan segel kaisar binatang dewa tertinggi. Chukin bertanya sambil melihat binatang Lin bersayap 8. Ya, dan pukulan terakhir dari binatang dewa tertinggi ini harus dilakukan oleh sang pemakan sendiri, seperti cincin roh. Binatang bersayap 8 itu mengangguk dan berkata, itu mudah. Chukin tersenyum tipis. Misi dewinya adalah mengalahkan Kaisar Qi. Kaisar Qi ini seharusnya menjadi pilihan terbaik. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit, kata binatang Lin bersayap 8. Garis keturunan naga biru memiliki kekuatan untuk menekan binatang suci tertinggi. Pada level yang sama,
kau tak terkalahkan di antara binatang suci tertinggi. Oke, jawabanmu sangat bagus. Chu Qin bahkan lebih bersemangat. Dengan jawaban dari binatang lin bersayap 8 ini, Chu Qin lebih percaya diri dan bisa mengalahkan Kaisar Qi. Gu Yuena juga menunjukkan senyum gembira. Sekarang, serahkan seni ilahi tertinggimu, dan tempelkan padaku, lanjut Chu Qin, menatap binatang bersayap 8 itu. Ya, binatang lin bersayap 8 tidak berani mengabaikan, seberkas cahaya keemasan menyala di dahinya, dan batu bintang emas jatuh di depan Chu Qin. Seni binatang suci tertinggi akan disembunyikan dalam roh primordial binatang suci tertinggi. Ini adalah seni binatangku, Kaisar Gajah 4. Binatang bersayap 8 menjelaskan. Setelah Chu Qin mengambil batu bintang dan memastikan keasliannya, dia mengangguk. Tuan Kaisar Naga, bolehkah aku menempel padamu? Binatang lin bersayap 8 bertanya. Baiklah, ayo. Chu Qin mengangguk. Tuan Kaisar Naga, mungkin akan sedikit sakit, bersabarlah. Kata binatang lin bersayap 8. Apa yang kau takutkan? Aku tidak takut sakit. Apa? Sebelum kata-kata Chu Qin jatuh, dia sudah mengeluarkan teriakan yang menusuk hati. Sakit, sakit sekali. Seluruh tubuhnya terbakar, dan rasa sakitnya mencapai kedalaman jiwanya. Namun, Chu Qin kian menahan rasa sakit dan akhirnya menyelesaikan fusi dengan roh primordial Kaisar Binatang Lin bersayap 8. Proses fusi berlangsung selama 10 menit. Selama proses tersebut, Chu Qin sudah berkeringat, dan seluruh tubuhnya kejang-kejang. Namun, setelah fusi, rasanya sangat menyegarkan dan nyaman. Tampaknya seluruh tubuhnya terbenam di kolam air panas, seolah-olah pertempuran dengan Gu Yuena dan yang lainnya begitu membahagiakan. Pada saat yang sama, Chu Qin merasa seluruh tubuhnya terbuka, dan sumber energi surga dan bumi yang konstan mengalir ke tubuhnya dari seluruh tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan ilahinya. Kecepatan kultivasi ini tidak hanya meningkat 100 kali lipat. Chu Qin, kamu baik-baik saja. Gu Yuena tidak berani mengganggu proses fusi Chu dan Qin, dia tidak berani berbicara sampai fusi Chu dan Qin selesai. Aku baik-baik saja, Naer. Chu Qin tersenyum, aku mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Kami tahu siapa kami dan siapa kami. Gu Yuena berkata dengan senyum nakal. Naer, kamu menjadi semakin nakal. Chu Qin tersenyum ringan. Lalu, apakah kecepatan kultivasimu telah meningkat? Gu Yuena terus bertanya. Ya, Chu Qin mengangguk. Bibi Ina dan Yi berkata bahwa kecepatan kultivasi akan meningkat 100 kali lipat. Aku tidak bisa menghentikannya 100 kali lipat, setidaknya 200 kali lipat. Selain itu, alamku tampaknya telah meningkat sedikit. Tuan Kaisar Naga, 100 kali lipat karena telah dilahap dengan paksa, aku milik pengorbananku sendiri. Suara binatang bersayap 8 Meiyun terdengar. Baiklah, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Chu Qin mengangguk dan tersenyum. Aku beruntung bisa melayani Tuan Longdi. Aku juga beruntung bertemu Tuan Longdi. Jika orang lain, aku pasti sudah musnah. Seperti binatang setengah Kaisar Qiu sebelumnya, ia tidak hanya menangkap pedang gila Kaisar binatangku, tetapi juga mencoba dengan sia-sia. Sungguh luar biasa menelanku. Binatang lin bersayap 8 menjawab, sayang sekali pedang gila Kaisar binatang tidak tahu kemana arahnya. Jika tidak, pisau gila Kaisar binatang akan disandingkan dengan 4 Kaisar Gajah Jue. Ia akan meningkat pesat. Hah, pisau binatang Kaisar, kau bilang, tapi pisau binatang Kaisar ini. Kata Chu Qin sambil mengeluarkan pisau binatang Kaisar dari alat ilahi pembimbing jiwa. Hei, tuanku, mengapa pedang gila binatang Kaisar ini ada di tanganmu? Binatang lin bersayap 8 tercengang. Biarkan saja, pisau ini seharusnya bukan milikmu, kan? Tanya Chu Qin. Setelah mencapai dewa tertinggi, Chu Qin menemukan bahwa artefak ilahi tertinggi juga terbagi menjadi baik dan buruk. Artefak tertinggi terkuat milik Chu dan Qin, tentu saja, adalah kapak perang Shenlong dan baju perang Shenlong yang dianugerahkan oleh sistem. Kedua, itu adalah pedang gila binatang Kaisar ini. Itu lebih kuat daripada pedang Raja Fudo dan mata naga sejati. Chu Qin menebak bahwa setidaknya itu adalah artefak tertinggi dari kesengsaraan kedua, dan itu tidak mungkin diciptakan oleh binatang lin bersayap 8. Baiklah, Tuan Longdi, kau benar. Binatang lin bersayap 8 menjawab, binatang Kaisar pedang gila dan 4 gajah Kaisar Jue ini, adalah aku dari binatang suci tertinggi yang aku bunuh King Nian Xuan diperoleh. Xuan Ni, Chu Qin bertanya dengan heran. Itu bukan leluhur binatang Sui,
tetapi keturunannya, tetapi juga sangat kuat. Itu juga salah satu yang terbaik di area terlarang bintang binatang kaisar. Binatang Lin bersayap 8 menjawab, dibandingkan dengan penguasa bintang binatang kaisar, Kaisar Qi, mungkin bahkan lebih kuat. Yang mengatakan, area terlarang Emperor Beastar benar-benar tidak mudah, kan? Kata Chukin, tentu saja, aku menduga bahwa area terlarang Emperor Beastar sebenarnya adalah planet independen sebelum dan kemudian bergabung dengan Emperor Beastar, tetapi kekuatannya jauh dari sebanding dengan Emperor Beastar. Eight Winged Lin Beast mengangguk. Bagaimana kau tahu? Tanya Chukin. Dia tiba-tiba sangat tertarik dengan area terlarang ini. Karena, jangan lupa, hampir setengah dari wanitanya adalah Soul Beast. Jika mereka ingin menjadi dewa tertinggi, mereka harus membutuhkan segel Kaisar Beast ini. Kemudian, tempat ini memiliki berbagai Kaisar Beast yang kuat, itu adalah pilihan terbaik. Aku hanya menebak. Binatang bersayap 8 berkata, setelah menghabiskan bertahun-tahun di daerah terlarang, aku mengetahui bahwa di kedalaman daerah terlarang, tampaknya ada pintu masuk yang misterius. Rumornya, binatang jiwa di sana adalah kengerian yang sebenarnya. Namun, sejauh ini, belum ada yang bisa memasuki kedalaman daerah terlarang, apalagi menemukan pintu masuk ini. Mungkinkah itu alam rahasia binatang suci? Chukin diam-diam terkejut. King Long berkata bahwa begitu dia pergi, alam rahasia binatang suci akan rusuh. Tempat yang begitu misterius, aku khawatir hanya King Long yang memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Chukin berpikir sejenak, dia masih tidak akan masuk sekarang, dan tidak akan terlambat untuk masuk ketika kekuatannya menjadi lebih kuat. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan Murong Qianxun untuk membantu Gu Yuena dan Phoenix maju ke dewa tertinggi. Memikirkan hal ini, Chukin berkata, baiklah, binatang bersayap 8, aku tahu. Kemudian, Chukin mengabaikannya dan menoleh ke Gu Yuena. Naer, mari kita istirahat yang cukup hari ini, dan cari kesempatan besok untuk melihat apakah kita bisa pergi ke kaisar itu dan membantumu mendapatkan segel binatang kaisar. Chukin, aku tidak terburu-buru, kata Gu Yuena, aku tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Kamu tidak terburu-buru, aku sedang terburu-buru. Chukin dengan lembut meremas wajah Gu Yuena dan berkata, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Kemudian, Chukin, tepat saat Chukin hendak melawan Gu Yuena, di samping Chukin, cahaya kemasan bersinar. Dalam cahaya kemasan itu, sosok berdarah muncul. Dia berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut hitam legam tersampir di belakang punggungnya. Yang disembunyikannya adalah wajah yang murni, cantik, menawan, dan fitur wajah yang sempurna. Tampaknya tidak mungkin untuk melupakannya sekilas. Yang terpenting adalah ada mata emas yang indah, seperti permata emas. Di mata yang indah itu, tampaknya Anda masih bisa melihat api yang menyala. Sosok wanita itu bahkan lebih menakjubkan, lekuk tubuhnya sangat indah, pinggangnya terkunci dengan indah, dia tidak berlebihan seperti Zhu Zuqing di depan, tetapi tidak sebanding dengan orang biasa, dan dia sangat cantik. Kulit seluruh tubuh tidak dapat menemukan noda apapun, sehalus batu giok, dan sepasang kaki yang panjang membuat orang tidak dapat menggerakkan mata mereka. Yang terpenting adalah wanita ini tidak mengenakan baju besi saat ini. Tiba-tiba, mata Gu Yuena berbinar, dan hormon Chukin langsung melonjak. Kakak Chukin, saya melihat wanita itu berjalan ke Chukin dengan gembira dan berkata dengan manis. Suner, mengapa kamu tidak mengenakan pakaian? Tanya Chukin. Orang ini adalah setengah Kaisar Xiao Suner, dan Chukin diam-diam berbicara dengannya secara pribadi. Bukankah kamu menyuruhku untuk tidak mengenakan pakaian? Xiao Suner berkata dengan sedikit malu. Hahaha, Suner, kamu memanggilku kakak Chukin, bagaimana dengan kakakmu Xiao Yan? Chukin sepertinya berkata dengan sengaja. Xiao Yan benar-benar bajingan, jelas-jelas dia orang dewasa, jadi dia berpura-pura menjadi anak kecil, dan begitulah. Demi wanita cantik, dia tidak peduli setelah menggodanya. Dasar bajingan. Saat kau punya kesempatan untuk melihatnya, kakak Chukin, kau harus membantuku membereskannya. Xiao Suner meraih tangan Chukin. Petik 2 petik 2. Chukin tercengang sejenak, lalu tersenyum, baiklah, jangan khawatir, jika kau bisa melihat bajingan itu, aku harus menghajarnya. Namun, Chukin juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan melihat Xiao Yan selama sisa hidupnya. Bagaimanapun,
Entah itu benua Douki atau dunia seribu besar, akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukannya di alam semesta yang luas. Chukin, siapa dia? Gu Yuena tidak dapat menahan diri untuk bertanya saat ini. Naer, perkenalkan padamu, adik perempuanmu yang baru, Xiao Suner. Chukin menatap Xiao Suner dan tersenyum. Ah, kapan Suner akan bersamamu? Gu Yuena bertanya dengan bingung. Kakak Chukin dan aku sudah saling mencintai, tetapi kakak Chukin tidak mengizinkanku untuk memberitahumu, saudari Gu Yuena, jangan kaget. Jawab Xiao Suner, sepertinya sistem sudah memberitahu Xiao Suner semuanya. Suner, apakah kamu dan saudari Yuner, saudari Sasha sama? Tanya Gu Yuena. Baiklah, Xiao Suner mengangguk. Ternyata seperti ini. Gu Yuena mengangguk, dan mengulurkan tangan gioknya. Saudari Suner, aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, dan aku akan menunjukkan lebih banyak kepadamu di masa depan. Beraninya aku mengajari saudari Naer, hampir sama saja bagi saudariku untuk mengajari saudariku. Xiao Suner tersenyum. Naer, jangan remehkan Suner, dia juga setengah kaisar. Kata Chukin sambil tersenyum. Hah, Gu Yuena sedikit terkejut. Lupakan kata-kata tambahan itu. Chukin melanjutkan, Naer, Suner tidak memakai baju. Bagaimana denganmu? Kalau begitu aku, juga. Malam ini, kedua bulan berada di hari yang sama. Pembawa acara, Chukin. Level, Dewa tertinggi. Posisi Dewa, tak terbatas. Identitas, penguasa di balik layar Kekaisaran Dao Surga, penguasa Kekaisaran Bintang Luo, Tetua Ola Wuhun, Pemujaan Agung, pewaris Pulau Dewa Laut, Tetua tertinggi Sekte Begonia Hati 9, penguasa Kekaisaran Matahari dan Bulan, pewaris Naga Azure, penguasa bintang, Dewa Doulou penguasa dunia, tetua super dari ladang bintang raksasa. Artefak tertinggi, kapak perang Shenlong, baju perang Shenlong, pedang Raja Fudo, pedang binatang kaisar, mata naga sejati, segel naga biru tertinggi. Seni ilahi tertinggi, 9 jiwa yang melewati kehidupan, berjuang untuk mengubah bintang, Ekaristi Lady, 9 matahari, kekuatan dewa raksasa, metode rahasia tertinggi 12 karakter. Tulang jiwa, lunas perisai, tulang kaki kanan Raja Orca Mata Jahat, tulang jiwa sayap 8 malaikat eksternal, tulang tubuh naga biru binatang keberuntungan, tulang lengan kiri dan kanan kera King Kong yang mencolok. Tulang jiwa pedang es, tulang kaki kiri binatang kristal es berusia 100.000 tahun, hadiah sistem tengkorak kebijaksanaan jutaan tahun, hadiah sistem. Wuhun pertama, tombak penghancur. Cincin jiwa, emas, 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 emas senjata pemecah jiwa Vajra, senjata pengembara emas mawar, emas ruang mimpi buruk, kekuatan perspektif emas panggilan Kaisar Perak Biru, domain Kaisar Perak Biru, tombak pembunuh Perak Biru, Jin, saya sangat menyukainya. Wuhun kedua, Qinglong, cincin jiwa, emas Raja Merah, emas Raja Beruang, emas Harimau Darah Iblis, emas Raja 9 Kelelawar Merah, emas Raja Orca Mata Jahat, emas Raja Paus Iblis Laut Dalam, emas Sisa Jiwa Naga Hitam, emas Penguasa Tiran Mata Jahat, emas Kaisar Surga. Harem, Xiao Wu, Ning Rongrong, Zhu Zuqing, Zhu Zuyun, Meng Yilan, Ziji, Liu Erlong, Du Gugus, Sui Binger, Sui Yuer, Sui Wu, Qiuru Shui, Yu Hairu, Huo Wu, Bibi Dong, Gu Yuena, Jianji, Yuji, Brigitte, Wang Qiwer, Lindai, Su Jin, Zhu Yundi, Qian Rensui, Tang Yuehua, Dou Dou, Sueke, Ayin, Ye Lingling, Bai Chen Xiang, Huliena, Qinglong, Sudaji, Yan Lingji, Yun Yun, Medusa, Posesi, 9 Setan Ji, Long Qian Qian, Yan Mei, Long Ling, Lei Ying'er, Lan Jing'er, Long Huang, Su Xiyun, Su Yichen, Mo Si, Leia, Qianyin, Zhu Zuying, Mulaolan, Jiangsu, Dewa Kehidupan, Dewi Raksa, Xiao Siwei, Ye Zixi, Meng Ying, Xiang Li, Xiao, Luo Yi, Kaisar Es, Kaisar Salju, Jianji, Sangguan Yaking, Siran Wiwu, Luna, Xiao Suner. Kesetiaan 100%, Du Gubo, kepala keluarga dari 4 keluarga besar, jiwa Raja Paus Iblis Laut Dalam, jiwa Sui Qinghe, Hades mendengarkan perintah sistem, Chukin merasa gembira di dalam hatinya. Sudah lama sejak dia datang ke dunia lain ini. Bagaimanapun, waktu di setiap tempat berbeda. Namun,
bisa mendapatkan prestasi seperti itu membuatnya sangat gembira. Setelah Chukin menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi, dia menutupi Gu Yuena dan Xiao Suner, membuka pintu, dan berjalan keluar ruangan. Pada saat ini, matahari baru saja terbenam dan angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan Chukin melamar pinggang malas dengan nyaman. Pada saat ini, ledakan suara piano terdengar lagi. "Hei, Bibi Ina, apakah kamu bermain piano lagi?" Chukin datang ke sebuah bebatuan yang dikelilingi oleh bambu hijau di istana dengan sedikit kejutan. Chukin menemukan bahwa di bawah bambu hijau, sebuah bayangan indah perlahan bermain, tetapi itu bukan Yue Ina, tetapi Murong Linger. Tidak heran suara pianonya sedikit berbeda. Chukin tersenyum, ternyata, itu bukan Bibi Ina. Setelah mengatakan itu, Chukin sekali lagi tenggelam di dalamnya, tetapi makna mabuk dan hangat bukanlah tentang minum. Yang dikagumi Chukin adalah wajah cantik Murong Linger. Saat ini, Murong Linger tidak menggunakan Vendai, tetapi meskipun demikian, itu melampaui kecantikan. Tepat ketika Chukin hendak menyapa Murong Linger, sebuah sosok jatuh di samping Murong Linger. Sosok ini, yang mengenakan topeng, tidak dapat melihat wajah aslinya, tetapi dilihat dari sosoknya, itu seharusnya seorang pria muda. Tentu saja, para dewa itu abadi, dan penampilan mereka tidak dapat menilai usia sama sekali. Namun, topeng pria ini persis sama dengan milik anggota keluarga yang sangat jahat yang dibunuh oleh Chukin. Hampir mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada hubungan di antara mereka. "Kamu sangat santai dan elegan, memainkan piano di sini." Pria itu menatap Murong Linger, tersenyum tipis. "Mengapa kamu di sini?" Murong Linger mengerutkan kening. "Chukin, mereka semua ada di sini. Jangan khawatir, aku telah menyembunyikan napasku, mereka tidak dapat menemukannya." Sombra menjawab, "Murong Linger, jangan lupa, misimu." "Aku sama sekali tidak bisa melakukan tugas ini," jawab Murong Linger. "Jika tidak bisa, tunggu saja untuk mengumpulkan mayat-mayat untuk adikmu dan seluruh kota kekaisaran. Untuk membantumu menemukan alasan untuk mendekati Chu dan Qin, keluarga kami yang sangat jahat mengorbankan 8,5 kaisar dengan sia-sia." Hei Ying mencibir, "Jangan gerakkan dia, aku setuju," kata Murong Linger dengan sedikit ketakutan. "Itu tergantung pada kinerjamu." Bayangan hitam itu telah menghilang di tempat yang sama dari udara tipis. Hanya Murong Linger yang tinggal di sini, tenggelam dalam pikirannya. Ketika Chukin mendengar ini, dia mungkin tahu segalanya. Murong Qiansun seharusnya dikendalikan oleh keluarga yang sangat jahat, dan Murong Linger terpaksa mendekatinya. Namun kemarin, itu awalnya hanya sandiwara yang dimainkan oleh keluarga yang sangat jahat. Chukin menyelamatkan Murong Linger dan memberi alasan terakhir untuk mendekatinya. Murong Linger adalah Dewi Sistem, dan Chukin tidak akan menyentuhnya. Dan sistem tidak akan memilih orang yang kejam sebagai objeknya, jadi Murong Linger pasti tidak bersalah. "Keluarga yang mengerikan," Chukin berkata dengan suara dingin, "karena kamu memprovokasiku, tunggu untuk dihancurkan." Memikirkan hal ini, sumber cahaya bintang di telapak tangan Chukin berkedip, dan sesaat Chukin dan Murong Linger menghilang di tempat dan datang ke ruang yang diciptakan Chukin. "Siapa?" Perubahan mendadak itu membuat Murong Linger pucat karena terkejut. "Itu aku," Chukin berkata dengan tenang. "Kaisar Chukin." Murong Linger bahkan lebih terkejut, dan segera berlutut di depan Chukin. "Kamu, apakah kamu tahu segalanya?" "Bangun dulu, aku tahu, kamu juga dipaksa." Chukin membantu Murong Linger berdiri. Murong Linger, lalu berdiri dengan panik. "Adikmu, apakah itu benar-benar ada di tangan mereka?" tanya Chukin. Murong Linger berhenti dan mengeluarkan cincin hijau. "Cincin ini adalah tubuh adikku, dia tidak bisa melepaskannya." Chukin mengambil cincin hijau itu dan menghela nafas sedikit. "Apa syarat mereka?" "Biarkan aku mendekatimu, dan kemudian membawamu ke suatu tempat." Murong Linger menjawab, "Termasuk kemarin, itu sebenarnya adalah biro yang dibuat oleh keluarga yang sangat jahat. Mereka tahu bahwa kamu tidak pandai menghadapinya, jadi mereka membuat biro ini, memberiku kesempatan untuk mendekatimu dan menggunakanmu." "Untuk apa digunakan?" tanya Chukin. "Gunakan karaktermu yang penuh nafsu." Murong Linger menjawab, "Untuk mendapatkan kepercayaanmu." "Hah?" Wajah Chukin sedikit mengembun. Murong Linger tiba-tiba gemetar, dan hendak berlutut, tetapi dihentikan oleh Chukin. "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menentangmu. Keluarga yang sangat jahat ini, berani menggertakku.
lalu bersiap untuk menghancurkan pintu. Murong Linger, setelah mendengar kata-kata itu, membuka matanya dengan kecantikan yang jelas. Linger, siapa orang itu tadi? Chukin bertanya lagi. Setengah kaisar dari keluarga yang sangat jahat, Molin. Murong Linger menjawab, dia memiliki teknik rahasia yang mengerikan yang dapat menyembunyikan tubuhnya, bahkan jika dewa tertinggi tidak dapat mendeteksinya, dan formasi yang kamu tetapkan juga itu tidak akan berhasil padanya. Tidak peduli seberapa kuatnya, hanya setengah kaisar, belum lagi mustahil untuk menangkap adikmu. Chukin berkata, tidak mungkin memiliki kepercayaan diri untuk berurusan denganku sama sekali, dia seharusnya bukan utusan utama. Baiklah, utusan utamanya adalah seorang tetua dari keluarga yang sangat jahat, Kaisar Hantu. Murong Linger mengangguk. Baiklah, Kaisar Hantu, biarkan dia menjadi hantu sungguhan. Pupil mata Chukin mengecil. Linger, sekarang kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Chukin berkata, menurut misi mereka, 3 hari kemudian, bawa aku ke tempat yang dia katakan. Tuan Chukin, ini sama sekali tidak terjadi, ini adalah pembunuhan. Murong Linger berkata dengan sedikit gentar. Jangan khawatir, aku punya ukuranku sendiri. Chukin menjawab sambil tersenyum sambil menekan bahu harum Murong Linger, percayalah padaku, aku pasti bisa menyelamatkan adikmu dan membunuh Kaisar Hantu ini. Ya, Murong Linger menjawab dengan sangat terharu. Pada saat ini, dia bahkan memiliki dorongan untuk terjun ke pelukan Chukin. Chukin adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa, mengetahui bahwa dia sedang merencanakannya, tidak hanya tidak menyakitinya, dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri, tetapi juga membantu dirinya sendiri. Namun, Murong Linger tahu bahwa semua yang dilakukan Chukin adalah karena gurunya, Lady, dan Chukin mungkin tidak menyukainya. Namun saat ini, tatapan mata Murong Linger berubah. Dia sudah kembali ke meja pro, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, suara Chukin terdengar merdu, gadis Linger, sangat elegan dan menyenangkan. Murong Linger adalah orang yang sangat cerdas, jika tidak, dia tidak akan menjadi kaisar. Dia mengerti, mungkin Molin masih ada, Chukin ingin dia berakting bersamanya. Tuan Chukin, keterampilan akting Murong Linger juga sangat tidak memihak. Dia berdiri dengan santai dan membungkuk ke arah Chukin. Linger, aku memikirkan apa yang terjadi kemarin, kata Chukin. Murong Linger menjawab dengan wajar, Tuan Chukin, bagaimana menurutmu? Pikirkanlah, karena aku punya begitu banyak wanita, aku tidak peduli padamu, Linger, aku berjanji untuk menjadi pacarmu. Chukin menatap Murong Linger dan tersenyum lembut. Murong Linger tercengang, dia benar-benar tidak menyangka Chukin akan begitu lugas, meskipun itu hanya akting. Murong Linger berhenti, mengumpulkan keberanian, berpura-pura berhati-hati, dan langsung terjun ke pelukan Chukin. Tentu saja, hanya Murong Linger yang tahu apakah itu pertunjukan palsu. Linger, kamu akan menjadi wanitaku mulai sekarang, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Kata Chukin, memeluk Murong Linger erat-erat. Ya, Murong Linger mengangguk dengan penuh semangat. Di permukaan, dia tampak sangat bersemangat, tetapi hatinya agak tidak senang, karena dia tahu bahwa ini tidak lebih dari sekadar akting Chu dan Qin di tempat kejadian. Dia punya semacam harapan, berharap ini benar. Pada saat ini, Chukin menjadi lebih berani, dan bahkan melakukan tindakan mencium Murong Linger. Chukin tidak peduli apakah Murong Linger adalah tindakan nyata, tetapi Chukin jelas-jelas adalah tindakan nyata. Karena Murong Linger pasti akan menjadi istrinya. Jantung Murong Linger langsung berdetak kencang, dan akhirnya dia mengumpulkan keberanian dan berpura-pura sangat antusias dan mulai bekerja sama dengan Chukin. Melihat penampilan Murong Linger dan Chukin, Molin dalam kegelapan menunjukkan senyum sinis, dan kemudian Fei melarikan diri. Chukin tahu bahwa Molin telah pergi, tetapi dia masih bermain, karena perasaan ini begitu luar biasa.